warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah pada aktivitas bisnis kontemporer. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam. Dalam bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata iktisad yang berasal dari akar kata kos yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus, dan tengah-tengah. Sedang kata iktisad mempunyai makna sederhana, penghematan, dan kelurusan. Ditinjau dari segi istilah, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Dewanda Harjo, pengertian ekonomi Islam dibagi menjadi 3 kemungkinan untuk pemaknaannya. Yang pertama adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Pengertian yang kedua, ekonomi Islam adalah sistem-sistem yang menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat ataupun negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan yang ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Lalu sumber-sumber ekonomi Islam. Di sini ada 5 sumber. Yang pertama, Al-Qur'anul Karim, yaitu sumber utama. Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah SAW untuk memperbaiki, meluruskan, dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Untuk sumber yang kedua, hadis dan sunnah. Setelah Al-Quran, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan sunnah. Yang ketiga, ijma', yaitu sumber hukum yang ketiga yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat, ijtihad dan qiyas. Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas yaitu pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi. Yang kelima, ada istihsan, istislah, dan istishab, yaitu bagian dari sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebagian kecil oleh keempat mazhab tersebut. Selanjutnya, fikih muamalah. Kata fikih secara etimologi adalah al-fiqhu yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran Islam, baik berupa akidah, akhlak, maupun ibadah. Sama halnya dengan pengertian syariah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan muamalah secara bahasa yaitu berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, muamalah adalah tukar-menukar barang ataupun sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Fikih muamalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam. Hanya saja bila dibandingkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga berkaitan dengan hukum personal, fikih muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencakupkan pembahasannya pada hukum perikatan atau verbinten Isenrek, tidak membahas hukum perorangan
atau Personenrecht dan hukum kebendaan Zakenrecht secara khusus. Berikutnya implementasi hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah. Implementasi hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah pada lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat. Karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank atau lembaga konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama Islam. Karena tidak sesuai dengan konsep Islam, yaitu perjanjian atau akad yang tidak mengandung goror atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, dan riba atau bunga uang. LKS dalam melaksanakan transaksi muamalah dibangun atas asas maslahat. Hukum Islam dan fikih muamalah tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan, penipuan, dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya goror atau bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam muamalah adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat maslahah, maka sangat dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan. Seperti halnya diperbolehkan akad istisna, padahal ia merupakan jual beli atau bai'al ma'dun, objek tidak ada saat akad, karena adanya kebutuhan dan maslahah yang akan didapatkan, tidak menimbulkan perselisihan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sekian dari saya.